Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengukuran umur melalui radiometrik. Metode ini dilakukan oleh beberapa ilmuwan untuk mengukur berapa lamakah sebuah fosil ini. Misal, saat para ilmuwan mengukur mumi batuan meteor yang sudah meluruh dari isotop yang tidak stabil yang di awal. Metode ini banyak manfaatnya. Di sini dikatakan bahwa metode ini merupakan fakta bahwa beberapa bahan mengandung atau mungkin mengandung isotop radioaktif yang tidak stabil. Metode pengukuran radiometrik juga sering digunakan untuk menentukan umur formasi batuan atau sampel organik. Prinsip dari penanggalan radioaktif atau radiometrik yaitu induk isotop radioaktif tidak stabil. Kedua, produk anak adalah hasil dari pembusukan induk. Yang ketiga, waktu paruh yang dibutuhkan oleh setengah dari induk untuk beralih ke produk anak. Ketiga, perbandingan rasio orang tua atau induk dan anak akan menghasilkan umur sampel. Nah, sekarang kita lihat dalam grafik ini. Dalam prinsip tadi dikatakan bahwa waktu meluruh untuk 50% induk dapat menghasilkan produk atau isotop baru yang sebanding 50 juga. Perbandingannya terbalik ya, bisa kita lihat grafiknya. Di mana dalam 25% induk itu sebanding dengan 75% produk. Begitupun selanjutnya perbandingannya. Salah satu yang digunakan dalam radiometrik pengukurannya yaitu karbon 14. Nah, kita lihat ilustrasi ini. Untuk mengetahui karbon 14 itu berasal dari radio kosmik yang dipancarkan dari luar angkasa, dari matahari, maaf. Nah, sinar kosmik ini menembus atmosfer bumi yang berbentuk proton-proton, dan ketika masuk bumi itu menempel dengan oksigen. Nah, karena menempel dengan oksigen, maka karbon di sini adalah karbon dioksida. Karena tumbuhan mempunyai kebutuhan terhadap karbon dioksida, maka dikonsumsilah. Nah, karbon dioksida tersebut saat dikonsumsi oleh tumbuhan, dan setelah itu tumbuhan dikonsumsi oleh pemangsa lainnya seperti kerbau, manusia termasuk ya, itu akan menempel pada manusia. Nah, karena menempel tersebut, maka ini dijadikan alasan untuk digunakan sebagai pengukur radiometrik. Nah, setelah dikonsumsi oleh makhluk hidup, seperti kita lihat di sini ada kayu. Nah, kayu ini memiliki karbon 14. Di dalam kayu tersebut, karbon 14 ini karena tidak lagi terreproduksi,
oleh karbon 14 baru yang terpapar dari sinar kosmik, maka ini meluruh menjadi nitrogen 14. Sementara ketika di